Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 220. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Haha, orang ini sepertinya tidak akan muncul dalam 10 tarikan napas waktu yang tersisa. Tetua Si, saya yakin Anda sudah bisa mengumumkan hasil ujian menara kuno yang terpencil ini. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kata Li Xiuzhu kepada Si Hailong sambil tersenyum. Sambil melirik Li Xiuzhu dengan dingin, Si Hailong berkata, "Li Xiuzhu, kau tampaknya sangat berpihak pada Xiao Chen. Kudengar ketika dia menggunakan kartu berukir untuk masuk seleksi, kau melakukan segala yang kau bisa untuk menghentikannya, mempersulitnya." Ujian menara kuno yang terpencil melambangkan keberuntungan persatuan pemusnah surgawi. Semakin tinggi menara kuno yang terpencil didaki, semakin besar keberuntungan yang akan dimiliki persatuan pemusnah surgawi. Ada 5 tetua yang mengawasi dari atas. Kau sendiri tahu apa yang telah kau lakukan. Para tetua dapat melihatnya dengan jelas. Li Xiuzhu terkejut, namun ekspresinya tidak berubah dan dia tertawa riang. Haha, Tetua Si, jika Anda tidak punya bukti, sebaiknya Anda tidak mengatakannya. Lagi pula, ini hanya orang yang tidak bisa melewati lantai 5, tidak ada yang perlu diantisipasi dalam hal ini. Seorang tetua menunjuk ke lantai 5 menara kuno yang terpencil dan gemetar karena gembira. Tetua Si, titik cahaya itu sepertinya muncul. Mengabaikan Li Xiuzhu, Si Hailong dengan cepat menoleh. Dia melihat titik cahaya redup yang berkedip-kedip di lantai 5. Itu pasti Xiao Chen. Hahaha, dia berhasil melewati lantai 5 dan memasuki lantai 6. Terlepas dari hasil setelah ini, keberuntungan 100 tahun Serikat Pemusnah Surgawi akan tetap terjaga. Si Hailong terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Menara kuno yang terpencil telah ada sejak zaman kuno. Pada zaman itu, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, bagaimana cara pembangunannya, atau untuk tujuan apa. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa menara kuno yang terpencil itu mirip dengan arena awan angin milik negara Jin Raya, sebuah bangunan ajaib di benua Tianwu yang dapat memengaruhi keberuntungan gaib. Semakin tinggi seseorang mendaki di menara kuno yang terpencil, semakin banyak keberuntungan yang akan diperoleh orang tersebut. Serikat Pemusnah Surgawi menyelenggarakan ujian menara kuno yang terpencil agar mereka dapat memperoleh lebih banyak keberuntungan. Semakin tinggi menara kuno terpencil didaki, semakin banyak keberuntungan yang akan didapatkan oleh Persatuan Pemusnahan Surgawi. Tentu saja, sebagai orang yang bertanggung jawab atas persidangan, Si Hailong akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang lain. Hampir selama 1000 tahun, belum ada yang berhasil menyelesaikan lantai 5. Dunia kultivator telah mengalami kemunduran sejak zaman Kaisar Petir. Namun, ketika ada kenaikan, akan ada penurunan, dan ketika ada penurunan, akan ada kenaikan. Inilah hukum Dao yang agung. Sekarang, seseorang telah menyelesaikan lantai 5, ini menandakan bahwa zaman kultivasi yang agung sedang dimulai. Para tetua semuanya berdiskusi dengan penuh antusias satu sama lain, sama sekali tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan mereka. Hanya Li Xiuzhu yang pucat pasi. Tangannya gemetar dan bibirnya bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Li Xiuzhu mengepalkan tinjunya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa melewati lantai 5? Li Xiuzhu ingat bagaimana dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mempermalukan Xiao Chen saat itu, mengejeknya karena terlalu percaya diri. Namun, hal ini sekarang terjadi tepat di depannya. Seorang raja bela diri tingkat rendah yang dihalangi Li Xiuzhu dengan sekuat tenaga berhasil menerobos rintangan, meraih 100 kemenangan beruntun. Kemudian, ia berhasil mengalahkan para ahli lainnya untuk mengamankan salah satu dari 20 tempat. Kini, Xiao Chen bahkan telah mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun. Jika beruntung, dia bahkan mungkin bisa naik beberapa lantai lagi. Orang-orang di sekitarnya juga tersenyum dan menambahkan, "Memang, tadi kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu merasa bersalah?" Li Xiuzhu tersipu dan bersikeras dengan tegas, "Omong kosong. Orang tua ini memiliki hati yang murah hati, ini telah terbukti selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya kita membahas ini lagi. Saya permisi dulu."
Ekspresi Si Hailong berubah dingin. Sambil memperhatikan Li Xiuzu pergi, dia berkata dengan suara dingin, "Awasi dia baik-baik. Jika Xiao Chen benar-benar naik ke lantai 7 atau 8, segera tahan dia. Kita akan menuntutnya dengan tuduhan merusak keberuntungan Persatuan Pemusnah Surgawi dan menyimpan niat egois." Beberapa orang gemetar dalam hati mereka. Faksi-faksi di dalam Persatuan Pemusnahan Surgawi sangat kompleks. Tetua Si mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Li Xiuzu. Begitu Si Hailong berbicara, para tetua dari faksia segera dan diam-diam mengikuti Li Xiuzu. Di bawah peron, Ding Fenchou tersenyum getir pada dirinya sendiri sambil menatap titik cahaya di lantai 5. Dia menghela napas pelan, sulit untuk melampaui keinginan. "Aku bahkan tidak berani mencoba dan Chu Chaoyun dikalahkan dengan telak. Aku tidak menyangka Xiao Chen mampu melewatinya. Aku khawatir jarak antara kita hanya akan semakin lebar mulai sekarang." Ekspresi Zuo Mo juga sangat rumit. Dia tersenyum, 20 orang ikut serta dalam ujian menara kuno yang terpencil, tetapi pada akhirnya, itu menjadi pertunjukan satu orang saja. Setelah ini, statusnya sebagai pemuda terkuat di 4 negara mungkin akan terukir abadi. Orang-orang yang mendapatkan tempat itu semuanya memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka memandang titik cahaya yang berkedip-kedip di menara kuno yang terpencil. Ada banyak reaksi terhadap hal ini, beberapa merasa iri dan yang lain cemburu. Ada juga mereka yang merasa bimbang dan dipenuhi keraguan. Leng Yun dari Holy Fire Manor adalah salah satunya. Saat itu, dia sudah tahu bahwa akulah yang menyerangnya. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan bersikap baik hati tentang hal itu. "Aku masih belum menyelesaikan urusan dengannya karena telah mengambil api asalku. Aku tidak bisa menunggu sampai dia dewasa untuk berurusan dengannya." Mata Leng Yun dipenuhi keraguan. Saat ia menatap menara kuno yang terpencil, tatapan dingin terpancar dari matanya. Ia diam-diam meninggalkan kerumunan dan menuju cabang kota terpencil dari Istana Api Suci. Di dalam menara kuno yang terpencil, Xiao Chen berdiri dengan linglung di depan gerbang keinginan. Dia memejamkan mata dan mengingat kembali pengalamannya yang agak kabur. Dia tetap berada di depan gerbang keinginan itu untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Apakah ini yang kuinginkan? Apakah saya akan menjadi orang yang tidak bermoral dan berhati dingin jika mempertaruhkan segalanya untuk ini? Itu tidak sepadan. Xiao Chen membuka matanya dan bergumam, "Ini tidak ada gunanya. Jalan Dao Agung sulit dicari, puncak kultivasi sulit dicapai. Yang seharusnya kucari hanyalah tidak memiliki penyesalan. Dalam hidup ini, baik sekarang maupun di masa depan, aku tidak boleh meninggalkan penyesalan. Apapun situasinya, aku tidak akan menjadi seperti itu." Ekspresi Xiao Chen berubah serius dan dia menghunus pedang bayangan bulannya. Ci. Xiao Chen mengirimkan beberapa untaian ki pedang untuk mengukir 4 kata di dinding lantai 5, "Jangan tinggalkan penyesalan." Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan memperlihatkan senyum tipis. Dia tidak menerima keuntungan fisik apapun. Yang ia terima hanyalah 4 kata ini. Namun, keempat kata ini lebih penting daripada teknik kultivasi, teknik bela diri, atau harta karun alam apapun. Setelah Xiao Chen mengatasi keinginannya, kondisi pikirannya akan mencapai kesempurnaan. Di masa depan, dia pasti tidak akan menempuh jalan yang salah dalam perjalanan kultivasi, dia telah mengatasi iblis hatinya terlebih dahulu. Xiao Chen menenangkan dirinya dan dengan lembut melompat. Dia menembus penghalang cahaya lantai 5 dan memasuki lantai 6. Saat Xiao Chen mendarat, ia mendapati dirinya berada di dataran bersalju. Angin Arktik menderu, menusuknya seperti pisau. Dingin sekali. Xiao Chen sedikit menggigil sebelum dengan cepat mengalirkan esensinya, memaksa keluar ki dingin yang masuk ke dalam dirinya. Angin dan salju menyelimuti bagian depan Xiao Chen, yang terlihat hanyalah warna putih. Di tengah badai salju yang tak terbatas ini, ia samar-samar dapat melihat sebuah pintu yang tertutup rapat. Sebuah suara muncul di dalam hatinya, "Cepat, pergi dan buka pintu itu." Suara itu datang dari lubuk hatinya, sehingga ia sama sekali tidak meragukannya. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan bergumam, "Ki dingin ini tampaknya tidak berbahaya. Namun, lama-kelamaan akan melemahkan seseorang. Akan menjadi masalah jika harus menahan ini dalam waktu lama." Ujian di lantai ini mungkin merupakan ujian kekuatan tekad kultivator. Ujian ini menguji apakah kultivator tersebut mampu bertahan hingga berhasil membuka pintu.
Xiao Chen tidak memikirkan hal lain. Dia melihat letak pintu dan perlahan berjalan ke sana. Sesuai dugaan Xiao Chen, pada awalnya, dia bergerak sangat cepat. Dia berhasil menempuh jarak 5 km dalam sekali tarikan napas. Namun, langkahnya segera melambat, kakinya terasa berat. Ki dingin menembus tulangnya dan bibirnya memucat. Efek perlindungan esensinya menjadi kurang efektif, dan setiap langkah terasa sangat berat. Xiao Chen tetap diam berjalan sendirian tanpa sepatah kata pun keluhan. Hanya ada satu pikiran di benak Xiao Chen, aku tidak bisa berhenti bergerak. Selambat apapun aku berjalan, bahkan jalan menuju surga pun pada akhirnya akan berakhir. Entah berapa lama Xiao Chen berjalan. Ia mulai merasa matanya tertutup dan tubuhnya kaku. Ia merasa sangat kedinginan sehingga tidak bisa berpikir lagi. Tiba-tiba, pintu itu muncul di hadapannya. Ayah! Xiao Chen tanpa ragu mendorong pintu hingga terbuka. Awalnya, dia merasa tenang, namun, ketika melihat pemandangan yang menantinya, dia tersenyum getir. Setelah membersihkan hamparan salju, sekarang menjadi lautan api. Huci! Begitu pintu terbuka, gelombang panas langsung menerjang. Pergantian dingin dan panas membuat Xiao Chen merasa tulang-tulangnya akan hancur. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat, dia tetap merasa seperti itu. Orang bisa dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang kultivator biasa muncul di sini. Mereka mungkin akan langsung menghancurkan liontin giok mereka dan menyerah pada tes ini. Hamparan tanah merah terang memenuhi pandangan Xiao Chen. Tanah itu retak, setiap celah selebar lengan. Saat panas meningkat, lava mengalir keluar dari celah-celah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Chen melihat ke depan, dia samar-samar bisa melihat pilar-pilar api. Xiao Chen tidak ragu-ragu, mengangkat kakinya dan melangkah maju, dia terus bergerak maju. Tak lama kemudian, sepatu api darah itu menjadi sepanas kompor yang menyala. Kaki Xiao Chen mulai melepuh. Dia menahan rasa sakit itu, mengerutkan kening dengan berat karena kesakitan yang jelas terlihat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen seketika merasa ingin melepas sepatunya dan melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki. Namun, akal sehatnya mengalahkan dorongan tersebut. Sepatu api darah adalah harta rahasia tingkat menengah. Sepatu ini dapat menahan panas hingga batas tertentu. Jika Xiao Chen membuangnya, dia akan menderita lebih banyak kerusakan karena berjalan tanpa alas kaki. Tempat ini mirip dengan dataran bersalju, di mana seseorang tidak bisa terbang. Para peserta ujian hanya bisa menggunakan kaki mereka dan berjalan. Keringat mengalir deras di tubuh Xiao Chen, dia merasa sangat lelah. Tempat itu sangat panas, dan akibatnya dia merasa pusing. Luka lepuh di kakinya pecah, yang tersisa hanyalah lapisan darah dan daging. Telapak kakinya bergesekan dengan sepatu setiap kali dia melangkah. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada tertusuk pisau. Rasanya seperti ribuan semut menggigit kaki secara bersamaan. Dunia terasa seperti tungku raksasa. Xiao Chen terus berjalan sendirian. Betapapun sakit atau lelahnya dia tidak berhenti berjalan. Xiao Chen dengan tenang menganalisis cobaan itu dalam hatinya. Tempat ini benar-benar menguji tekad seorang kultivator. Tempat ini tidak akan menghadirkan situasi yang sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian, tetapi juga tidak akan membiarkan seseorang terus berjalan dengan tenang. Ia akan terus-menerus mencambuknya, menyiksanya, dan memberinya rasa sakit yang luar biasa. Ia akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya berhenti dan menyerah. Saat Xiao Chen berjalan, darah menetes dari sepatunya. Jejak darah menandai jalannya. Xiao Chen bagaikan seorang peziarah, terus berjalan maju dengan keyakinan yang kuat. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan di menara kuno yang terpencil. Kelemahan fatal Xiao Chen adalah kultivasinya yang rendah. Sekarang dia memiliki kesempatan di sini. Dia tidak akan meninggalkan penyesalan apapun di tempat ini. Melangkah, melangkah, melangkah. Tidak diketahui berapa lama Xiao Chen telah berjalan, dia sudah kehilangan jejak waktu. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di hadapannya. Xiao Chen merasa mati rasa saat mendorong pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat sebuah gunung yang dipenuhi pisau dan sebuah pintu berdiri tenang di puncak gunung. Xiao Chen masuk dengan langkah berat. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Gunung pisau, lautan api, dan dataran dingin yang mutlak, aku ingin melihat hal-hal luar biasa apalagi yang akan muncul setelah ini dan apakah aku bisa mengatasinya atau tidak." Seperti sebelumnya,
Xiao Chen tidak bisa terbang di gunung penuh pisau ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya dan dengan susah payah mendaki gunung itu. Tubuh Xiao Chen yang sudah menyedihkan langsung ditusuk dan berubah menjadi pemandangan mengerikan yang sangat berdarah dan terlalu kejam untuk dilihat. Rasa sakitnya sulit ditahan. Ujian ini sangat menarik. Tidak peduli bagaimana bentuknya berubah, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, ujian ini tidak akan pernah menghadirkan situasi yang fatal. Itu hanyalah siksaan tanpa akhir, menyerang semangatmu, mengikis tekadmu. Selama kamu tidak berhenti, penderitaan ini tidak akan pernah berakhir, memaksa kamu untuk menyerah. Xiao Chen melewati gunung pisau dan mendorong pintu hingga terbuka. Seperti sebelumnya, yang menyambutnya bukanlah garis finish, melainkan tanah yang dipenuhi gas beracun. Xiao Chen terus maju dengan tekad yang teguh meskipun tubuhnya babak belur. Gas beracun menyebar ke seluruh wilayah, mengikis tubuhnya. Semua lukanya terasa seperti digigit ular dan serangga. Berjalan, aku tak bisa berhenti. Xiao Chen melangkah selangkah demi selangkah. Saat itu ia hanya setengah sadar. Ia bahkan tidak bisa lagi melihat jalan dengan jelas. Ia hampir jatuh ke lumpur beberapa kali. Xiao Chen harus mengerahkan banyak tenaga untuk memanjat kembali sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah Xiao Chen melewati wilayah gas beracun, dia mendorong pintu di ujungnya. Namun, itu masih belum berakhir, masih ada wilayah berbahaya demi wilayah berbahaya lainnya. Xiao Chen sudah lama terbiasa dengan semua ini. Dia tersenyum getir dan terus maju. Berbagai macam pemandangan berbahaya muncul, satu demi satu. Tempat-tempat yang tak terbayangkan tersembunyi di balik setiap pintu, tetapi Xiao Chen berhasil melewati semuanya. Hal ini berlanjut hingga Xiao Chen mencapai pintu ke-9. Merasa sangat lemah, dia membuka pintu, dan tidak ada negeri berbahaya yang menantinya. Cahaya lembut menyelimutinya. Cahaya putih murni itu seperti obat tingkat abadi. Cahaya itu dengan cepat menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Semua kelelahan Xiao Chen lenyap. Dia merasakan kenyamanan di seluruh tubuhnya. Rasa nyaman yang tiba-tiba muncul setelah siksaan yang tak tertahankan itu sungguh memabukkan, membuat seseorang enggan untuk terbangun dari euforia tersebut. Setelah cahaya itu memudar, Xiao Chen membuka matanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah semua siksaan itu, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Melihat kulitnya yang baru tumbuh kembali, Xiao Chen menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata pelan, tidak hanya kekuatanku yang meningkat, pertahananku juga meningkat. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk mengujinya. Usaha seseorang pada akhirnya akan membuahkan hasil. Xiao Chen mendapatkan imbalan atas ketekunannya, usahanya tidak sia-sia. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Ini pasti lantai 6 menara kuno yang terpencil. Patung-patung yang sangat realistis berdiri di depannya. Kira-kira jumlahnya sekitar 100 patung. Tatapan Xiao Chen tertuju pada patung pertama di paling depan dan tiba-tiba merasa tercengang. Patung itu mengenakan jubah putih dan memiliki ikat kepala biru di kepalanya. Tatapannya dingin dan memancarkan ketenangan. Tangannya memegang pedang di dadanya. Siapa lagi kalau bukan dirinya sendiri? Xiao Chen menekan keraguan di hatinya. Dia terus melihat sekeliling. Meskipun ada banyak patung yang tidak dapat dia kenali, dia mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah para ahli yang diceritakan dalam legenda berbagai negara. Xiao Chen melanjutkan perjalanannya dan dia bahkan melihat Kaisar Petir, Sang Mu, berdiri di sana. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya setiap orang yang lulus ujian tekad di lantai 6 meninggalkan patung di sini. Namun, aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa ribu tahun, hanya sekitar 100 orang yang berhasil melewati lantai 6. Di luar menara kuno yang terpencil, Si Hailong dan orang-orang lain di peron sangat gembira. Ini karena Xiao Chen telah memberi mereka kejutan lain, dia telah menyelesaikan lantai 6 dan sedang menuju ke lantai 7. Si Hailong tertawa terbahak-bahak. Setelah menyelesaikan lantai 6, dia akan bisa meninggalkan patung wasiat dirinya sendiri. Ini bisa dianggap sebagai perolehan keberuntungan menara kuno terpencil. Ini adalah hadiah terbaik bagi seorang kultivator di lantai ini. Xiao Chen akan naik ke lantai 7. Jika dia naik satu lantai lagi, dia akan mampu mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Petir 1000 tahun yang lalu. Orang ini mungkin benar-benar mampu menciptakan keajaiban,
kata seorang tetua dari Persatuan Pemusnah Surgawi, tak mampu menahan kegembiraannya. Ketika si Hailong mendengar ini, dia malah menjadi lebih tenang. Dia berkata sambil tersenyum panjang, jangan terlalu dipikirkan. Sangat jarang menemukan seseorang seperti Kaisar Petir dalam kurun waktu 10.000 tahun. Pada akhirnya, masih ada jarak antara Xiao Chen dan dia. Itu sudah merupakan bantuan besar bagi Persatuan Pemusnahan Surgawi. Lantai 7, tempat itu dipenuhi dengan patung-patung wasiat yang ditinggalkan oleh beberapa kaisar bela diri. Ujian para kaisar bela diri tidak mudah untuk dilewati. Si Hailong menghela napas, merasa sayang sekali kultivasi Xiao Chen masih agak rendah. Dalam 2 tahun lagi, dia mungkin sudah menjadi raja bela diri setengah langkah, dan kemudian dia akan memiliki peluang 70% untuk lulus ujian kaisar bela diri, mengingat bakatnya dalam bertarung. Namun, saat ini tidak banyak harapan. Dida. Ketika Xiao Chen melewati penghalang cahaya misterius itu, tetesan cairan esensi menetes ke dalam pusaran ki ungu miliknya, yang telah membesar setengahnya. Prosesnya kali ini hanya memakan waktu 3 menit. 3 menit ini setara dengan setengah tahun kultivasi, yang menstabilkan kultivasi Xiao Chen sebagai raja bela diri tingkat menengah. Xiao Chen mendarat di tanah dan muncul di lantai 7 menara kuno yang terpencil. Ketika Xiao Chen merasakan energi yang sangat besar di tubuhnya, dia tersenyum puas. Ini sepadan dengan usahanya sebelumnya untuk mendaki ke lantai 7. Penghalang cahaya tersebut meningkatkan kultivasi Xiao Chen secara signifikan, memungkinkannya untuk memperkecil kesenjangan antara dirinya dan para kultivator jenius dari generasi yang sama. Di lantai berikutnya, aku mungkin bisa mencapai puncak raja bela diri tingkat menengah. Aku hanya punya satu kesempatan di menara kuno yang terpencil, aku tidak boleh menyia-nyiakannya, Xiao Chen mengingatkan dirinya sendiri dengan tegas. Sekarang, dia bahkan lebih bersemangat untuk melihat seperti apa lantai 8 itu. Dulu, Kaisar Petir berhasil mencapai lantai 8. Dia akan mencoba mencapai lantai 8 setidaknya. Xiao Chen melihat sekeliling lantai 7 dan melihat 10 patung. Patung-patung ini sangat berbeda dari patung-patung di lantai 6. Dengan sekilas pandang, orang dapat mengetahui bahwa patung-patung itu memiliki aura yang tak terbatas. Mereka juga berbeda dari patung-patung para bijak bela diri. Aura dan pembawaan mereka jauh lebih besar daripada patung-patung kehendak para bijak bela diri. Ketika Xiao Chen berdiri di depan sebuah patung, ia mendapat kesan bahwa patung itu hidup. Tatapan patung-patung itu sangat dalam, membuat orang enggan menatap langsung ke mata mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati dan berkata pelan, ini pasti juga patung-patung kehendak. Namun, patung-patung kehendak ini pasti berbeda tingkatannya. Patung-patung di lantai 6 adalah patung kehendak paling biasa. Yang di lantai 2 adalah peninggalan para bijak bela diri. Yang di lantai 7 ini mungkin berasal dari para kaisar bela diri. Ketika Xiao Chen memikirkan kemungkinan ini, dia melihat patung-patung itu lagi dan mau tak mau merasa hormat kepada mereka. Kaisar bela diri, batas atas kultivasi bela diri, puncak dari Dao Agung. Itulah yang dicari semua kultivator. Itu melambangkan kehormatan dan kemuliaan. Itu melambangkan puncak, dan lebih dari itu melambangkan kekuatan. Setiap kaisar bela diri adalah legenda di benua Tianwu. Selama beberapa milenium, tidak ada kabar tentang kaisar bela diri baru. Legenda tentang kaisar bela diri diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Namun, para kaisar bela diri ini telah lama lenyap dari dunia. Sejak Kaisar Petir menghilang 1000 tahun yang lalu, tidak ada kabar tentang kaisar bela diri baru. Semua kaisar bela diri tampaknya telah menghilang. Sekarang setelah Xiao Chen menyaksikan sendiri patung-patung wasiat yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri, emosi yang dia rasakan dapat dengan mudah dibayangkan. Ketika Xiao Chen meneliti patung-patung wasiat itu, dia tiba-tiba berseru saat pandangannya berhenti pada patung keempat. Bai Suihe. Patung ini mengenakan baju zirah biru dan membawa pedang bergerigi di punggungnya. Penampilannya persis sama dengan patung Bai Suihe di lantai 2. Satu-satunya perbedaan adalah tekanan yang dirasakan Xiao Chen jauh lebih besar. Rasa hormat Xiao Chen kepada Bai Suihe mau tak mau semakin meningkat. Kehendak Bai Suihe di lantai 2 bagaikan seorang guru bagi Xiao Chen. Meskipun itu adalah ujian, namun lebih seperti seorang pendekar pedang senior yang memberikan petunjuk kepada juniornya, Xiao Chen telah banyak mendapatkan manfaat dari hal ini.
Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu Bai Suihe lagi di lantai ini. Dia sangat senang mengetahui bahwa orang yang begitu heroik telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Xiao Chen dengan cepat berjalan menuju patung keempat dan menunjuk dahi patung itu dengan jarinya. Dasar bocah nakal, pilih aku saja. Apa wajah putih kecil ini bisa menjadi pilihan yang menarik? Akan kutunjukkan padamu siapa pendekar pedang sejati. Catatan, wajah putih kecil, ini adalah istilah slang Tiongkok untuk pria berwajah tampan. Istilah ini biasanya digunakan ketika pria tampan mengandalkan penampilannya untuk mendapatkan dukungan dari seorang wanita. Pada dasarnya, ini adalah penghinaan. Tepat ketika jari Xiao Chen hendak menyentuh dahi Bai Suihe, suara menggelegar dari patung pertama di sebelah kanan. Seorang pria besar yang membawa pedang tebal, bergema di lantai 7. Haha, Lei tua, berhentilah iri padaku. Berdasarkan penampilanmu saja, tak seorang pun akan berani memilihmu. Hahaha.